Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruang virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, dalam pertemuan kali ini, pertama-tama kami akan melakukan presentasi tugas proyek di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Putri Nadila Sofyan, Muhammad Bintang Pradito, Husnul Khotimah Nur Fajrah, Akila Nazira, Yulianti Puspa Wulansari, Rangga Fahruriza, Nurnisha Asis, Fadila Sifasa Posangi, Ahmad Fahriansyah, dan Rizky Aflansyah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Kepada pemateri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Yang pertama, profil perusahaan. Nama perusahaan, PT Bank Negara Indonesia Tbk atau Persero. Kedua, jenis bank, ialah bank umum dan bank milik pemerintah. Izin pendirian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia Tahun 1946. SK pendirian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli tahun 1946. Sejarah singkat Bank Negara Indonesia. PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk didirikan sebagai bank sentral di Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli tahun 1946. BNI ditugaskan dalam rangka perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor industri. Selanjutnya, penilaian dan kesehatan bank. Setelah melakukan perhitungan dan analisis pada masing-masing channel, secara keseluruhan tingkat kesehatan BNI berpredikat sehat, dikarenakan menurut standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, rata-rata nilai BNI nilainya di atas 81%. Pada tahun 2015, 95,2% dan pada tahun 2016 94,99%, tahun 2017 94,98%, tahun 2018 94,25% dan 2019 94,4%. Selanjutnya yaitu sumber dana bank. Yang pertama yaitu simpanan giro. BNI giro perorangan merupakan sarana transaksi keuangan yang bisa diandalkan untuk usaha maupun untuk keperluan. Bunga giro perorangan dari 0% sampai 1,75% sesuai dengan tiering saldo. Yang kedua, simpanan tabungan. Tabunganku adalah produk tabungan dari BNI untuk perorangan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setoran awalnya minimal 20.000 dan tidak dikenakan biaya administrasi per bulan. Bunganya mulai dari 0,01% sampai 0,25% sesuai dengan tiering saldo. Yang ketiga, simpanan deposito. BNI Deposito merupakan simpanan berjangka yang menjadikan simpanan aman dengan tingkat suku bunga yang menarik. Bunganya mulai dari 2,25% sampai 2,50% sesuai dengan tiering saldo dan jangka waktu. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan mengalokasikan dana. Yang pertama ada kredit dan pembiayaan bank. Menurut Undang-Undang Perbankan, pinjaman adalah penyediaan uang atau obligasi yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain, di mana peminjam berkewajiban untuk
membayar kembali hutang dan bunga setelah jangka waktu tertentu. Adapun unsur-unsur pembiayaan kredit, yang pertama ada kepercayaan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga ada jangka waktu, yang keempat risiko, dan yang kelima ada balas jasa. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi kredit. Tujuannya itu yang pertama adalah mencari keuntungan. Hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh pihak BNI sebagai balas jasa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua, tujuannya itu adalah membantu usaha nasabah. Pihak BNI memberikan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga untuk meningkatkan daya guna barang kredit yang diberikan oleh bank. Jenis-jenis kredit yaitu ada BNI Gria, BNI Gria Multiguna, BNI Instan, BNI Fleksi, dan yang terakhir adalah BNI Fleksi Pensiun. Kredit BNI Wirausaha adalah kredit usaha BNI Wirausaha memberikan kemudahan proses pinjaman cepat hingga rupiah 1 miliar untuk modal usaha dan investasi. Yang kedua adalah kredit BNI Produktif, yaitu kredit BNI Produktif memberikan kemudahan proses pinjaman cepat hingga rupiah 15 miliar untuk modal usaha dan investasi. Yang ketiga adalah kredit usaha rakyat BNI. Kredit usaha rakyat BNI memberikan kemudahan proses pinjaman cepat dengan nominal sampai dengan rupiah 50 juta yang dapat digunakan untuk modal kerja usaha maupun investasi. Selanjutnya adalah prinsip pemberian kredit. Yang pertama adalah karakter, yang kedua capacity, yang ketiga adalah condition, yang keempat adalah capital, yang kelima adalah collateral. Dan lanjutnya adalah aspek dalam penilaian kredit. Yang pertama adalah aspek yuridis, yang kedua adalah aspek pemasaran, yang ketiga adalah aspek keuangan, yang keempat adalah aspek teknis atau operasi, yang kelima adalah aspek manajemen, dan yang keenam aspek sosial ekonomi, dan yang terakhir 7 adalah aspek AMDAL. Selanjutnya yaitu prosedur pemberian kredit. Yang pertama yaitu mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank. Yang kedua, jumlah kredit yang dimohon. Yang ketiga, jenis kredit yang dimohon, tujuan penggunaan kredit. Dan yang kelima, jangka waktu kredit. Kualitas kredit. Untuk debitur di segmen nasabah korporasi, BNI hanya akan memberikan kredit kepada top player di bidangnya. Sementara itu, apabila pembayaran cicilan kredit debitur sudah terlanjur tersendat dan masuk dalam kategori loan at risk atau LAR, maka BNI akan membantu proses restrukturisasi kredit, bahkan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan investor strategis. Adapun teknik penyelesaian kredit macet yaitu yang pertama penagihan yang dilakukan oleh tim penagih Bank BNI, yang kedua Bank BNI akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan, dan selanjutnya yaitu melakukan penebusan kredit oleh pihak lain yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu tentang suku bunga. Adapun faktor yang mempengaruhi suku bunga yaitu kebijakan pemerintah, laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas anggunan, reputasi perusahaan, hubungan baik dengan nasabah, dan Bank Indonesia. Kemudian komponen dalam menentukan bunga kredit, secara umum SBDK dihitung berdasarkan 3 komponen, yaitu harga pokok dana untuk kredit, beban operasional yang dikeluarkan, serta penyaluran kredit, dan komponen profit margin yang ditetapkan perusahaan. Kemudian jenis pembebanan suku bunga kredit, yaitu ada suku bunga kredit untuk korporasi sebesar 8%, kemudian suku bunga kredit untuk retail sebesar 8,25%, kemudian suku bunga kredit konsumsi non-KPR sebesar 8,75%,
Dan yang terakhir suku bunga kredit untuk KPR sebesar 7,25%. Jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan jasa-jasa bank. Yang pertama, biaya administrasi. Biaya administrasi dari tabungan BNI mulai dari 5.000 sampai 20.000. Biaya kirim, contohnya biaya transfer ke BNI ke bank lainnya yaitu 6.500. Biaya iuran. Nasabah pemegang kartu kredit atau debit BNI dikenakan biaya iuran mulai dari 240.000 sampai 600.000 per tahun. Biaya sewa, BNI menawarkan sewa SDB dan harga per tahun 1 tahun dari 200.000 sampai 12.250.000 sesuai tipe box. Jenis-jenis jasa bank lainnya. Yang pertama, BNI surat keterangan bank. Yang kedua, BNI safe deposit box. Yang ketiga, traveler CW. Yang keempat, uang kertas asing. Yang kelima, kartu kredit. Dan yang terakhir, BNI Inkasso. Selanjutnya, Bank Indonesia. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lainnya. Adapun tugasnya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur pengawasan perbankan. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, salah satunya yaitu Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menetapkan surat-surat hutang negara guna membiayai APBN, tanpa diperoleh membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut. Hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional. Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan lembaga internasional, meliputi bidang-bidang. Bidang-bidang 1, intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. 2, menyelesaikan transaksi lintas negara. 3, hubungan koresponden. 4, dan sebagainya. Selanjutnya, Bank Syariah. Produk Bank Syariah. Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan penghimpunan dana antara lain giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposit mudharabah. Yang kedua, melakukan kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, dan akad-akad lainnya. Yang ketiga, melakukan kegiatan pelayanan jasa. Produk perbankan syariah di bidang jasa didasarkan pada akad-akad hawalah, wakalah, dan syar. Penilaian kesehatan bank syariah. Bank umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan yang meliputi faktor-faktor antara lain permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, dan manajemen. Proses merger BNI ke BSI, sebagaimana yang sudah diketahui, bank yang telah mengalami proses merger adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Ketiganya tergabung menjadi satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia atau lebih dikenal dengan BSI. OJK secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR3 PB.1/2021. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi hasil pemaparan dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.